A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Yang saya hormati dan saya muliakan orang tua kami, para ayah bunda, para tokoh masyarakat, cerdik pandai, alim ulama, para ustadz dan ustadzah. Yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Masjid Nurul Ikhwan beserta jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat, yang besar tak dihimbau gelarnya, yang kecil tak dipanggil namanya. Insyaallah semuanya kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Berselawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alayka ya Rasulullah. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Masya Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita di masjid yang mulia ini, masjid yang penuh dengan berkah ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita dalam ketaatan ketakwaan kepadanya. Amin. Allah berkahi segala yang Allah titipkan kepada kita. Kalau itu harta, mudah-mudahan harta kita, harta benda kita menjadi harta yang barokah. Amin. Anak keturunan kita menjadi anak-anak keturunan yang saleh dan salehah. Amin. Istri kita menjadi istri yang salehah, suami kita menjadi suami yang saleh. Sebagaimana kita dikumpulkan oleh Allah di masjid ini dalam keadaan yang berbahagia, maka kita berdoa mudah-mudahan kita juga nanti kelak dikumpulkan oleh Allah fi jannatin na'im, di dalam surganya. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan mengkaji beberapa ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yaqulu tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tuksiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Pernah dengar? Hafal surah apa namanya Pak? Surah apa Bu? Al-A'la. Alhamdulillah. Sering kita dengar ya. Hafal kita sebagian daripada kita, sebagian yang lain lupa. Awalnya pangkalnya hilang, ujungnya entah kemana. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Menghafal Al-Quran, dihafalkan awalnya, ujungnya hilang. Ingat ujungnya, akhirnya pangkalnya hilang, tak kemana ya. Tapi mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan untuk bersama dan membersamai kitabullah Al-Quran
karim. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Qad aflaha. Kita lihat kalau di dalam terjemahnya, qad aflaha, sungguh beruntung. Sungguh beruntung. Qad, sungguh. Maka qad ini di dalam kajian bahasa Arab disebut dengan harfut tahqiq. Ketika dia bertemu dengan fi'il madhi, maka maknanya itu menguatkan litahqiqi. Artinya apa? Betul-betul, sungguh, tak main-main. Pasti ketika Allah sudah berjanji, maka Allah pasti akan memenuhi janjinya. Maka kata Allah, qad aflaha, sungguh akan beruntung. Kan begitu tafsirnya, begitu artinya, terjemahannya. Aflaha itu diterjemahkan dengan beruntung. Nah ini dia, itu terjemahan bukan tafsirnya. Maka terjemahan itu mempermudah kita untuk mentadaburi dan mempelajari, menghayati makna daripada Al-Quran Karim. Karena tak semua kita belajar bahasa Arab, betul tidak? Tak semua kita pandai bahasa Arab, tak semua kita paham terhadap apa yang disampaikan di dalam bahasa asli, yaitu bahasa Arab di dalam Al-Quran ini. Maka kita dibantulah dengan terjemahannya. Maka diterjemahkan sungguh beruntung. Ya, maka sekarang ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sudah mudah kita. Kalau dulu susah mencari terjemahan, kalau sekarang sudah macam-macam Al-Quran, betul tidak? Terjemahan ada yang kecil, ada yang besar, mushafnya tak nampak kita lagi karena kecil, maka sudah ada mushaf yang besar. Ya, bahkan ada sebagian masjid yang diletakkan di depan untuk imam, supaya memudahkan imam membaca, dan ketika dia lupa kembali dia bisa merujuk pada Al-Quran tersebut. Ada Al-Quran yang berwarna-warni. Di situ disebutkan ini hukumnya idgham, ini hukumnya ikhfa, ini hukumnya iqlab dan lain sebagainya. Sudah mudah. Tandanya ada kuning ini berarti ikhfa ini, ada hijau ini berarti idgham ini. Tinggal kita pelajari teorinya dan prakteknya, kemudian kita lakukan ketika membaca Al-Quran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala di sini berfirman, sungguh aflaha. Kita kaji sedikit apa makna dari aflaha. Aflah berasal dari kata al-falah. Apa? Falah. Bukan bola. Falah. Apa makna daripada falah? Muazzin mengumandangkan azan, lalu dia mengatakan apa yang disebut? Hayya 'alal falah. Itulah mikrofon Masjid Nurul Ikhwan ini sedap ya. Jadi enak ya. Jadi ketika muazzin berkumandang, muazzin mengumandangkan azan, terdengar ke seluruh umat. Nah, atau rumah-rumah yang ada di sekitar sini. Itu makanya masjid ini alhamdulillah mikrofonnya enak. Jadi ustaz pun atau muazzin atau imam tak perlu terlalu kuat menarik suaranya. Ya, tapi sebagian kalian baru kemudian dihidupkan mikrofon sudah dingin. Ini tugas dari pengurus tentunya untuk ya memperhatikan hal-hal seperti ini. Maka ketika azan kita mendengar hayya 'alal falah, marilah menuju apa dia al-falah. Inilah kita buka sedikit tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, yang dimaksud dengan al-falah, maksud daripada al-falah, aflah kata Allah. Falah asal katanya, maka maknanya adalah yajma' kulla ma'anil khairi wan nafa. Yajma' kulla ma'anil khairi wan nafa, yaitu sesuatu yang melingkupi seluruh makna daripada kebaikan-kebaikan yang ada di dunia ini. Kebaikan
dan manfaat. Jadi ketika muazzin mengatakan al-falah, hayya 'alal falah, artinya apa? Kita diajak untuk apa? Untuk mengumpulkan, untuk memperoleh, untuk mendapatkan apa? Mendapatkan seluruh kebaikan-kebaikan, mendapatkan seluruh manfaat-manfaat yang itu akan kita dapatkan di dunia dan di akhirat. Jadi tak main-main. Tapi kan sebagian daripada kita gitu ya, sebagian dari orang-orang Islam ini muazzin mengumandangkan hayya 'alal falah, lam ta'lam, tak sholat, tetap beraktivitas, tetap sibuk dan sebagainya. Tapi orang-orang yang beriman, yang paham makna daripada al-falah tadi, maka dia akan segera mendatangi masjid, maka dia akan segera melaksanakan sholat, maka dia akan segera mendapatkan dan mengumpulkan kebaikan-kebaikan dan manfaat yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mendahulukan hak Allah, Allah tak perlu dengan sholat kita, Allah tak perlu dengan puasa kita, Allah tak perlu dengan zakat kita, tak perlu dengan ibadah haji dan umrah kita, tak perlu. Seandainya seluruh dunia ini kemudian ingkar kepada Allah, kufur, tak beriman kepada Allah, apakah kekuasaan Allah akan berkurang? Apakah kebesaran Allah akan mengecil? Tidak, Allah tak perlu kita, tapi kitalah yang perlu kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah mengajak ke sini, mengajak kepada kita, menyatakan kepada kita, qad aflaha, sungguh beruntung, dan orang yang akan beruntung itu akan mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang banyak dan manfaat-manfaat yang banyak untuk kehidupannya. Begitulah lebih kurang tafsirnya. Siapa yang akan beruntung, mendapatkan kebaikan-kebaikan, mendapatkan manfaat tadi? Yang pertama, man tazakka, man siapa saja, laki-laki, perempuan, siapa saja. Yang tidak dapat itu yang laki-laki, ke perempuan mungkin ya, atau perempuan ke laki-lakian. Karena yang ada itu cuma laki-laki atau perempuan. Tapi sekarang ini banyak yang laki-laki macam perempuan. Ditunjukkan, ditanya di mana Masjid Nurul Ikhwan, di sana ya. Awak berotot nge-gym 5 kali sehari semalam. Tapi ditanya di mana Masjid Nurul Ikhwan, sana ya, melambai ya. Nah, yang dimaksud di sini man, siapa? Laki-laki atau perempuan, siapapun dia. Maka laki-laki dan perempuan ini apa yang dilakukan? Tazakka, dia membersihkan dirinya. Allah itu maha suci, maka kita puji Allah dengan mengucapkan apa? Subhanallah, 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 Subhanallah. Maha suci Allah. Karena Allah maha suci, Allah tidak ada kekurangan, Allah pasti sempurna. Allah itu adalah zat yang sempurna, tidak ada yang kurang daripada Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu luar biasa. Kita ini yang lemah, kita yang banyak kekurangan, kita yang banyak salah. Betul tidak? Banyak salah kita. Ada di sini di antara jamaah Nurul Ikhwan ini yang tak berdosa? Coba tunjuk tangan. Semua kita pasti berdosa. Apa kira-kira? Dosa kepada istri, dosa kepada suami, dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa kepada tetangga, dosa kepada rekan. Banyak dosa kita ya. Alhamdulillah, tapi kita sekarang hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa kita.
sebagai wasilah bagi kita. Ketika kita melakukan ketaatan, maka kita harapkan bahwa keburukan kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan yang buruk itu, ikuti perbuatan dosa. Kalau kita telah berdosa, dengan apa? Dengan melakukan kebaikan. Tadi tertengok gelang ibu sebelah sebelum sholat subuh, makin besar gelang ibu itu nampak. Sebelum sholat subuh tadi, kemarin baru sedikit aja gelangnya, sekarang udah besar. Maka orang yang beriman itu diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotoya. Maka kita beristighfar kepada Allah. Inilah dia Mantazakka, yaitu orang yang membersihkan dirinya. Dari sinilah kemudian kita tahu istilah apa? Tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, membersihkan diri. Begitu juga makna daripada az-zakat. Zakat kata kita berasal dari kata bahasa Arab az-zakatu. Az-zakatu maknanya apa? Az-ziyadatu wan nama. Ada lagi maknanya adalah at-tahur, bersih. Maka dengan zakat itu kita membersihkan harta kita. Ketika kemudian membersihkan diri kita, maka itu yang dikenal dengan apa? Tazkiyatun nafs. Tazkiyah, membersihkan nafs diri kita. Kita ada unsur diri. Di diri kita ada jasad, ada apa? Ada jasad kita, ada roh kita. Sekarang roh ini berada di dalam jasad, bisa dilihat, bisa bergerak. Tapi ketika nanti roh ini meninggalkan jasad, maka jasad itu tidak bisa melakukan apa-apa. Maka yang beruntung itu adalah orang yang terus berusaha untuk memperbaiki dirinya, untuk membersihkan dirinya. Maka tidak ada gunanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak ada gunanya hal-hal yang tidak baik. Tidak ada gunanya akhlak-akhlak yang tercela. Tidak ada gunanya suudzon. Tak ada gunanya buruk sangka, hasad, iri, dengki. Bahkan akan merusak diri kita, betul tidak? Ya, kita tengok tetangga, tadinya tetangga ini baru punya sepeda. Tahu-tahu setahun setelah itu dah update membeli sepeda motor. Sakit hati kita. Setahun setelah itu kita lihat lagi dia beli mobil. Cepat kali, setahun aku sudah bertahun-tahun punya tak beli mobil. Sakit hati kita. Akhirnya masuk rumah sakit. Setahun setelah itu tak mobil lagi yang dibeli, dibelinya lagi rumah yang baru, dibangunnya rumah yang baru. Makin sakit kita di rumah sakit. Tak lama setelah itu begini dia begini dua, mati kita. Yang celaka itu siapa? Yang hancur itu siapa? Kita. Ya. Jadi tak ada kebaikan di dalam hal-hal yang buruk, suudzon, buruk sangka, memfitnah orang, menggunjing orang. Hanya mudah-mudahan kita di sini dijauhkan daripada sifat-sifat yang tercela ini. Amin ya rabbal alamin. Maka mantazakka, di dalam diri kita itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sekepal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seluruh anggota badan. Apa dia? Hati. Ala inna fil mudghati, ala inna fil jasadi mudghah, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al jasadu kulluh.
Di dalam diri kita, di dalam jasad itu ada mudghah sekepal. Idza saluhat, apabila dia baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh. Apabila dia buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuh yang dilakukan olehnya. Maka kata Hakim apa katanya? Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Hati lentera yang menerangi kehidupan kita. Bagaimana kalau lentera ini sudah mati, sudah padam? Ini masjid kita alhamdulillah luar biasa, terang ya, bagus penerangannya. Cuma kalau misalnya ketika kita sholat lampu mati, mikrofon mati, gelap, itu kan beda rasanya. Itu adalah tempat. Bagaimana apabila yang mati, yang gelap itu adalah jasad kita? Na'udzubillah summa na'udzubillah misalnya. Jasad yang kurang dan hilang daripada fungsi hati yang menerangi kehidupannya, maka yang buruk-buruk aja yang akan terkumpul. Wal-iyadu billah. Jadi perbaiki hati kita, tata hati kita. Tak ada gunanya. Dan itu yang harus kita sadari terus menerus. Kita evaluasi terus. Maka Rasulullah mengajarkan konsep pada kita yang bagus tadi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, istighfar kita. Astagfirullah. Ketika kita marah, suami marah kepada istrinya, maka diajarkan kita untuk istighfar. Astagfirullah, istighfar. Bawa keluar. Jangan dilawan juga lagi. Maka api dengan api akan menjadi besar. Akhirnya apa? Terjadilah perang piring terbang macam-macam. Ya, terjadilah KDRT. Terjadilah perceraian. Gara-gara apa? Gara-gara lisan, gara-gara kata, gara-gara hati yang terluka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Satu, orang yang akan beruntung itu adalah orang yang membersihkan dirinya daripada apa? Minadzunubi wal ma'asi, daripada zunub, daripada dosa, wal ma'asi, dan maksiat, wal akhlaqil razail, wal akhlaqis sayyi'ah, daripada dosa, daripada maksiat, daripada akhlak-akhlak yang buruk. Ini maksud daripada man tazakka. Lalu kata Allah yang kedua, orang yang akan beruntung mengumpulkan kebaikan dan manfaat itu adalah wa dzakara asma rabbih, dan dia ingat kepada Allah. Banyak berzikir, ingat kepada Allah. Ini makna daripada apa? Ittaqullah haitsuma kunta. Lalu sambungannya yang tadi, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, haitsuma kunta, dimanapun engkau berada. Di masjid bertakwa kita, khusyuk kita. Kadang-kadang diganggu juga kan, Bu, ya, khusyuk kita diganggu. Kenapa? Karena masih ada PR di rumah, cucian lah ringan, ya, kemudian kunci motor, mana terletak kunci motor ya. Kadang ada masalah-masalah yang kita bawa ke sholat, ketika sholat itu pula dapat solusinya ya. Di bawah lemari tadi dapat ilham ketika sholat. Ketika ingat Allah, tapi ingat yang lain. Maka ingat di sini adalah ingat yang harus dimurnikan. Berusaha kita sholat menjadi sholat yang khusyuk, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah, mengingat Allah bil lisani wa bil qalbi, dengan zikir lisan, dengan zikir qalbi. Zikir mengingat Allah secara lisan, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan artinya apa ya? Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah
La ilaha illallah. Apa lagi? Banyak. Ada dua kata, ada dua kalimat khafifatani yang itu mudah saja diucapkan, ringan diucapkan. Khafifatani, lakin saqilatani fil mizan, kata Rasulullah SAW. Tapi dia amat berat di timbangan Allah Subhanahu wa taala. Apa dia? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita puji Allah Subhanahu wa taala. Mudah aja. Ya. Tapi itu berat, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam timbangannya Allah Subhanahu wa taala nanti fil mizan. La ilaha illallah. Kita berzikir, kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang la ilaha illallah ini juga kadang zikirnya, pengucapannya normal, tapi kadang-kadang juga pengucapannya nadanya berbeda. Tapi lebih mendingan gitu ya, mendingan. Tengok anak bandel sedikit, la ilaha illallah. Penekanannya ujungnya la ilaha illallah. Nakal juga ini. Tapi mendingan lah ya Bu. Yang keluar daripada lisan kita adalah zikir. Minimal la ilaha illallah. Iya anak kok. Keluar juga itu tak masalah. Daripada sebagian daripada orang tua yang keluar itu apa? Dasar anak nakal, dasar anak genderuwo, dasar anak madah. Akhirnya anak itu menjadi betul-betul nakal. Disebut anak macam-macam. Maka kemudian ini berefek kepada si anak itu, direkam di dalam memorinya. Bapak mengatakan, ibu mengatakan anak nakal, anak nakal, anak nakal, anak bandel, akhirnya dia akan menjadi bandel. Tapi kalau kita doakan dia ketika dia melakukan kesalahan, ketika dia bandel, lalu kita doakan, kita berdoa kepada Allah, kita ingat Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah menjadi wasilah. Sekarang dia nakal, sekarang dia bandel, tapi dengan doa daripada kedua orang tuanya, dengan harapan daripada kedua orang tuanya, berharap kemudian dia satu masa akan menemukan rahmat, maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa daripada orang tua itu mustajab. Apalagi doa ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa lagi? Wa dzakara asma rabbih fasalla. Yang ketiga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang akan mendapatkan keberuntungan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan, manfaat di dalam dunia, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan akhirat. Yang ketiga adalah fasalla, lalu kemudian dia salat. Alhamdulillah. Salat kita jaga, salat 5 waktu kita pelihara, salat 5 waktu kita dirikan. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kita mengetahui bahwa asal daripada salat itu berapa Bu? 50 kali sehari semalam. Terbayang tidak oleh Ibu, oleh Bapak? Cuma kalau misalnya 50 kali sehari semalam itu gimana? Baru mau menyendok lontong sayur, setelah ini ada lontong apa? Meskipun di belakangnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada di sebab lontong sayur tadi. 50 kali. Bayangkan, gimana tuh? Baru mau mengetik di kantor, mulai kerjaan udah numpuk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan sudah azan lagi kan? Itu 50 kali. Yang 5 kali saja ternyata ya banyak juga yang seperti itu. Ya, azan berkumandang di masjid, Allahu Akbar, Allahu
dalam hati kita juga ada perasaan itu. Sudah azan pula. Maknanya apa? Sudah azan pula aja mana? Ada rasa berat, ada himpitan, lalu kemudian kita kadang-kadang kita rasakan seperti itu ya. Karena pekerjaan kita, karena ada tugas, karena ada ini dan itu, maka ada perkataan seperti itu. Tapi orang-orang yang berusaha untuk menegakkan sholatnya, mendirikan sholatnya dengan sebaik-baiknya, maka insya Allah dia akan mendapatkan keberuntungan ini. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fasalla, lalu kemudian dia sholat. Bagaimana sholatnya? Dijaga kekhusyuannya, dipenuhi segala syarat dan rukunnya, lalu kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan fadilah, keutamaan daripada sholat. Apa dia? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah seseorang daripada apa? 'Anil fahsya', melakukan sesuatu atau perbuatan keji dan munkar. Mencegah. Ini ya, suruhnya mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi natijah atau hasil yang diharapkan, kita harapkan daripada sholat yang kita lakukan, hendaklah dia berbuah. Apa buahnya? Menjauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan munkar. Jadi itu orang yang menjaga sholatnya, dekat dengan masjid, dekat dengan orang-orang soleh. Artinya apa? Dekat dengan masjid, dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan orang-orang soleh, berarti komunitasnya adalah komunitas yang baik, orang-orang soleh, orang-orang yang solehah. Maka mudah-mudahan itu mendekatkan dirinya daripada memperbaiki dirinya menjadi orang-orang yang beruntung, seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah ini. Ya, di dalam suratul A'la Allah mengatakan pada aflaha, sungguh beruntung. Siapa yang akan beruntung? Yang pertama, man tazakka, yang membersihkan dirinya, senantiasa dia berusaha membersihkan dirinya. Ya. Kemudian yang kedua, wa dzakara asma rabbih, dia ingat Tuhannya, dia banyak berzikir, zikir lisan, qalbinya, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang ketiga, fasalla, dia salat, menjaga salatnya. Maka inilah orang-orang yang akan beruntung. Sementara sebagian banyak daripada manusia, kata Allah dalam ayat yang ke-16, bal tu'thiruna al-hayata dunya, kebanyakan daripada manusia itu lebih memilih dunia. Padahal apa? Ayat berikutnya Allah mengatakan, ayat ke-17, wal akhiratu khairu wa abqa, akhirat itu adalah lebih baik dan lebih kekal. Kemana kita kembali? Ke akhirat. Dunia bagaimana? Kita tinggalkan. Harta banyak, tinggal. Untuk anak, untuk istri. Ya kalau dia mereka sholat dan soleh. Kalau enggak, kecoklatan. Lain. Bagaimana dengan jabatan pangkat? Semuanya akan kita tinggalkan. Semuanya kita akan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan amalnya. Bagus amalnya, maka insya Allah baik juga dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, barangkali demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal kekurangan, khilaf kata yang keluar daripada lisan saya, maka yang benar itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang salah itu adalah berasal daripada diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.